Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan mengenai penggolongan kata menurut Suwojo Wojowasito. Pertama-tama, sebelum ke pembahasan, di sini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah kajian morfologi bahasa Indonesia yang telah memberikan tugasnya kepada kami, kemudian pada para penyaji yang akan membahas dan telah mempersiapkan materi, dan terakhir kepada audiens kalian yang menyaksikan video ini. Sebelum ke pembahasan, di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok. Yang pertama ada Ahmad Ipan dengan NIM 41032121200064 sebagai penyaji ketiga. Kemudian ada Chandra Mardiansah dengan NIM 41021212200023 sebagai penyaji kedua. Selanjutnya ada Tri Peristiadi dengan NIM 41032121200017 sebagai penyaji pertama, dan terakhir ada saya sendiri yakni Yulia Rahmatillah dengan NIM 41032121200061 sebagai moderator sekaligus penyaji keempat. Lanjut. Untuk penggolongan kata menurut Suwojo Wojowasito pada tahun 1976 halaman 30-31 dalam bukunya Pengantar Sintaksis Indonesia, Dasar-dasar Ilmu Kalimat Indonesia, membagi kata menjadi 9 jenis. Nah, jadi beliau ini menentukan jenis kata berdasarkan hubungannya di dalam frase atau bentuk. Itu meliputi kesamaan morfem-morfem yang membentuk kata tersebut atau juga kesamaan ciri dan sifat dalam membentuk kelompok kata. Adapun kesembilan jenis kata tersebut diantaranya yang pertama ada kata benda atau substantif, kedua kata kerja, ketiga ada kata sifat, keempat adverbial, kelima kata penghubung atau konjungsi, keenam ada kata seru atau interjeksi, ketujuh kata bilangan atau numeral, kedelapan ada kata ganti atau pronomen, dan yang terakhir ada preposisi. Nah, untuk pembahasan pertama yakni mengenai kata benda, kata kerja, dan kata sifat akan disampaikan oleh Tri Peristiadi. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan materi ini. Baik, kita mulai presentasinya. Kategori kata ada berbagai jenis. Yang pertama disebut kata benda, yaitu istilah lain yakni kata nomina, yaitu kata yang menjelaskan suatu benda baik konkret maupun abstrak. Cirinya yang pertama menduduki fungsi subjek dan objek dalam kalimat. Contohnya, adik bermain bola. Kata adik nomina sebagai subjek, sedangkan kata bola nomina sebagai objek. Yang kedua, lazim diikuti kata itu. Maksudnya, kata benda bisa diikuti kata pronomina, itu sebagai petunjuk. Contohnya, mobil itu, sawah itu, dan lain-lain. Yang ketiga, dapat didahului oleh preposisi atau kata depan, contohnya di sekolah, di rumah, dan lain-lain. Yang keempat, dapat diikuti oleh nama pribadi, contohnya mobil Fahri, sawah Yulia, dan lain-lain. Yang kelima, dapat didahului oleh kata bilangan, contohnya 3 meja, 2 kursi, dan lain-lain. Yang keenam, dapat diikuti oleh kata sifat, contohnya mobil mewah, rumah baru, dan lain-lain. Selanjutnya, kata kerja atau disebut verba, cirinya lazim berfungsi sebagai predikat. Contohnya, saya makan nasi. Kata makan merupakan verba yang berfungsi sebagai predikat. Ciri yang kedua dari verba, yakni lazim mengikuti subjek dan mendahului objek. Yang ketiga, tidak dapat diikuti oleh preposisi. Contohnya, di membaca, dan lain-lain. Yang keempat, dapat digunakan untuk perintah. Misalnya, ambillah, potonglah, dan lain-lain. Yang kelima, dapat mengalami perubahan dari aktif menjadi pasif. Misalnya, membaca jadi dibaca. Dapat diikuti oleh kata-kata boleh, hendak, dan lain-lain. Yang ketiga, yaitu kata sifat atau kata adjektiva. Cirinya, yang pertama itu lazim mengikuti kata benda sebagai penjelas. Misalnya, mobil mewah, rumah tua, dan lain-lain. Yang kedua, dapat disisipkan kata lebih dan paling, misalnya paling bersih, lebih mewah, dan lain-lain. Yang ketiga, tidak dapat digunakan untuk perintah. Yang keempat,
tidak dapat didahului oleh kata-kata hendak, akan, boleh sedang. Demikian yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Tri Peristiadi yang telah menyampaikan pemaparannya mengenai kata benda, kata kerja, dan juga kata sifat. Untuk pembahasan selanjutnya, yakni mengenai adverbial dan juga kata penghubung atau konjungsi, akan disampaikan oleh Chandra Mardiansah. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai adverbia. Adverbia atau kata keterangan adalah kelas kata yang memberikan keterangan pada kata lain, seperti verba dan adjektiva yang bukan nomina. Adverbia memiliki ciri menduduki fungsi keterangan sekunder atau kedua. Yang dimaksud dengan keterangan sekunder ialah keterangan atas keterangan. Contohnya, kata amat dalam orang itu amat besar, besar sebagai keterangan primer pada orang itu, dan amat keterangan sekunder pada besar. Adverbia dibagi menjadi dua bentuk tunggal dan bentuk gabungan. Pada contoh bentuk tunggal adalah seperti kalimat berikut. Dia orang yang sangat rajin. Kata sangat dalam kalimat tadi merupakan adverbia bentuk tunggal. Kemudian pada contoh adverbia bentuk gabungan. Aku merasa malu untuk menemuinya. Lagi pula dia belum memaafkan soal perlakuanku kemarin. Kata lagi pula dalam kalimat tadi merupakan adverbia gabungan berdampingan. Selanjutnya ada kata penghubung atau konjungsi. Konjungsi memiliki ciri menghubungkan dua kalimat sejajar atau bertingkat dan menghubungkan dua kata sejenis secara sejajar, misalnya dan pada rumah dan halaman, dan kaya dan miskin. Konjungsi dibagi menjadi tiga. Yang pertama konjungsi koordinatif, subordinatif, dan korelatif. Pada konjungsi koordinatif merupakan kata hubung yang menghubungkan dua atau lebih unsur satuan bahasa, baik kata maupun klausa yang berkedudukan setara. Contoh kata hubung ini antara lain dan, serta, atau, tetapi, melainkan, padahal, sedangkan. Konjungsi subordinatif merupakan konjungsi atau kata hubung yang menghubungkan dua atau lebih klausa yang tidak setara atau memiliki sintaksis yang berbeda. Artinya, klausa yang dihubungkan merupakan bagian dari induk kalimat dan anak kalimat. Konjungsi subordinatif terbagi menjadi beberapa jenis sebagai berikut. Yang pertama, kata hubung subordinatif atribut yang. Subordinatif tujuan, agar, supaya, atau biar. Subordinatif syarat, jikalau, jika, kalau, asalkan, bila, manakala. Subordinatif pembandingan, seakan, seolah-olah, sebagaimana, seperti, sebagai, laksana, ibarat, daripada, alih-alih. Subordinatif sebab, sebab, karena, oleh sebab. Subordinatif hasil, sehingga, sampai, maka. Subordinatif komplementasi, bahwa. Subordinatif perbandingan, sama, dengan, atau lebih dari. Subordinatif alat, dengan, dan tanpa. Subordinatif cara, dengan, dan tanpa, hampir sama. Subordinatif pengandaian, andaikan, seandainya, umpamanya, sekiranya. Kata hubung subordinatif konsesif, biarpun, walaupun, sekalipun, sungguh pun, kendati pun. Kata hubung subordinatif waktu, sejak, semenjak, sedari, sewaktu, tatkala, ketika, sementara, begitu, seraya, selagi, selama, sambil, demi, setelah, sesudah, sebelum, sehabis, selesai, sehingga, sampai. Yang terakhir adalah konjungsi korelatif. Adalah kata hubung yang menghubungkan dua atau lebih unsur dalam kurung, tidak termasuk kalimat yang mempunyai status sintaksis yang sama dan membentuk frasa atau kalimat. Namun kalimat yang dibentuk terkesan kompleks dan bervariasi, bisa setara, bertingkat, atau bisa pula berbentuk kalimat yang mempunyai dua subjek atau satu predikat. Contoh konjungsi korelatif antara lain baik maupun, tidak hanya, tetapi juga, bukan hanya, melainkan juga, demikian sehingga, sedemikian rupa sehingga, apakah atau,
entah, jangankan, pun. Baik, sekian pemaparan dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Chandra Mardiansa yang telah menyampaikan pemaparannya mengenai adverbial serta kata penghubung atau konjungsi. Untuk pemaparan selanjutnya akan disampaikan mengenai kata seru atau interjeksi, kemudian kata bilangan atau numeral, yang terakhir kata ganti atau pronomen. Akan disampaikan oleh Ahmad Ipan, kepadanya dipersilakan. Terima kasih moderator, saya akan menjelaskan mengenai kata seru atau interjeksi. Kata seru lazim dipergunakan sebagai mod frase, yaitu suatu kata yang bertindak sebagai kalimat dengan intonasi seruan seperti wahai, cis, dan aduh. Lalu kata bilangan atau numeral, kata benda yang memiliki ciri-ciri, lazim menduduki fungsi subjek atau objek, lazim diikuti kata itu, dapat didahului oleh preposisi, dapat diikuti oleh nama pribadi, dapat didahului oleh kata bilangan, dan dapat didahului atau diikuti oleh suatu sifat. Lalu kata ganti atau pronomen. Kata ganti secara historis dapat dihubungkan dengan istilah pronoun, jadi tidak asal menggantikan kata saja. Jenis ini dapat dibagi lagi menjadi kata ganti persona, kata ganti milik, kata ganti tanya, dan kata ganti tunjuk, dan lain-lain pada umumnya telah kita ketahui. Sekian dari saya, terima kasih moderator. Terima kasih kepada Ahmad Ipan yang telah menyampaikan pemaparannya mengenai kata seru, kemudian kata bilangan, dan juga kata ganti. Untuk pemaparan terakhir mengenai preposisi akan disampaikan oleh saya sendiri. Preposisi sendiri merupakan kata depan atau kata perangkai. Jadi kata ini merupakan jenis kata yang ditulis di depan sebelum menuliskan kata benda, kata kerja, kemudian kata keterangan, dan jenis kata lainnya. Sehingga sesuai dengan namanya, kata jenis ini posisinya selalu berada di depan. Nah, di sini Suwojo Wasito menyampaikan beberapa ciri mengenai kata preposisi. Yang pertama itu memiliki fungsi adverbial. Nah, jadi fungsi adverbial ini bukan kata yang menerangkan predikat verba suatu kalimat. Jadi ada beberapa jenis adverbia atau kata keterangan dalam bahasa Indonesia, yaitu adverbia kuantitatif, yaitu menggambarkan makna yang berhubungan dengan jumlah. Kemudian ada adverbial limitatif, menggambarkan makna yang berhubungan dengan pembatasan, misalnya hanya, saja, dan sekedar. Kemudian ada adverbial frekuentif, menggambarkan makna yang berhubungan dengan tingkat keseringan terjadinya sesuatu, misalnya selalu, sering, jarang, dan kadang-kadang. Kemudian ada adverbial kuantuan, yaitu menggambarkan makna yang berhubungan dengan waktu. Selanjutnya ada adverbial kontrastif, yaitu menggambarkan pertentangan makna atau hal yang dinyatakan sebelumnya, seperti bahkan, malahan, dan justru. Selanjutnya ada adverbial keniscayaan, yang menggambarkan makna yang berhubungan dengan kepastian terjadinya sesuatu peristiwa, misalnya pasti dan tentu. Selanjutnya ada ciri kedua, yakni preposisi atau kata depan biasanya berada di muka kata benda. Contohnya itu pada kalimat perasaan sedih dan sepi masih terbayang pada wajahnya. Nah, kata pada di sini merupakan kata preposisi atau kata depan yang diletakkan di muka kata benda. Nah, kata bendanya itu yaitu wajahnya di sini. Selanjutnya, untuk ciri yang ketiga, kata preposisi itu menyatakan hubungan sebagai terkandung di dalam kata preposisi itu sendiri terhadap pernyataan kanan kirinya. Nah, jadi dalam kenyataannya preposisi itu tidak selalu berada di muka kata benda, tetapi ada pula preposisi yang berada di belakangnya. Nah, ini yang terakhir sebenarnya hanya ada pada bahasa Barat. Nah, dari ke-9 jenis kata yang telah digolongkan oleh Suwojo Wasito tadi, dapat kita simpulkan bahwa karakteristik penggolongan kata yang dijelaskan memiliki keunikan karena menonjolkan ciri dari beberapa penggolongan kata yang masih mengandung kebingungan tersendiri bagi para pembelajar bahasa untuk mempelajarinya, khususnya dalam bentuk penggunaan dan syarat maupun ketentuan yang berlaku dalam beberapa penggolongan kata. Selain itu, penggolongan kata menurut Suwojo Wasito ini lebih memiliki ketelitian baik dari segi ciri, sintaksis, gramatikal, dan juga fungsi dari beberapa kata yang telah digolongkan. Nah, penggolongan kata ini lebih mudah dipelajari dan memiliki penggolongan kata yang lebih padat.
karena Suwojo lebih menekankan pada penggolongan kata yang umum yang sering digunakan oleh para pembelajar bahasa. Demikian yang dapat kami sampaikan mengenai penggolongan jenis kata menurut Suwojo Wojowasito. Semoga dengan pemaparan tadi dapat memberikan pengetahuan serta pemahaman mengenai penggolongan jenis kata. Sekian dari kami, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.